apa ada orang yang udah riset ditulis di National Geographic. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan. Itu namanya tuh bajingan. Sepertinya Rocky Gerung makin panik. Ya, dia sudah cemas tak karuan hingga kemudian membuat berbagai narasi-narasi untuk membela pernyataan sebelumnya yang mengatakan Presiden ke-8 itu bajingan dan tolol. Ya, sepertinya sudah panik. Ini sudah klimaks paniknya. Nah, kita akan kupas di Gagasan Progresif 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sepansa dan setanah di mana saja Anda berada. Setelah viralnya pernyataan Rocky Gerung terkait dengan statementnya yang mengatakan bahwa Presiden ke-8 itu bajingan dan tolol, lalu kemudian menjadi viral di jagat media sosial, mengundang kehebohan, di mana pada warganet membuat berbagai macam narasi-narasi kepada Rocky Gerung. Ada yang menghujat dan ada yang meledek dengan segala macam varian-variannya yang membuat kita ada yang mungkin anggap itu lelucon bisa kita tertawa, tetapi ada juga yang kemudian cemas dan panik. Rocky Gerung tentunya orang yang paling bertanggung jawab di balik hebohnya ini pernyataan bajingan dan tolol, dan ternyata bahwa ketika Rocky Gerung banyak dihujat oleh netizen, dia pun membuat lagi narasi yang seolah-olah membela dirinya dengan mengatakan bahwa bajingan dan tolol itu adalah narasi yang itu orang bisa dikatakan orang yang dicintai oleh Tuhan lah. Ini kan sebuah pembelaan diri yang ngeyel, seolah-olah mau lari dari sebuah kenyataan, tetapi ya takut juga mungkin dikatakan lari ya, sehingga dia membuatlah semacam pembenaran ya, karena dia adalah seorang pemikir filsafat ya, seolah-olah kita semua ini bisa percaya saja ketika misalnya dia mencoba menarasikan balik bahwa bajingan dan tolol itu adalah orang yang dicintai Tuhan dengan mengangkat sejumlah kisah-kisah zaman dulu ya, peristiwa-peristiwa masa lalu ya, tetapi kan kita sudah paham ya siapa Rocky Gerung ini, dan kita juga tahu bahwa yang namanya kalimat bajingan dan tolol itu adalah sebuah diksi yang sangat negatif ya, dan ketika itu ditujukan kepada orang, artinya orang itu kan menjengkelkan. Bajingan itu kan menyengkelkan karena sebuah sikap dan tindakannya yang dianggap ya banyak tidak sejalan dengan norma-norma kehidupan sosial, apalagi kemasyarakatan dan norma agama. Sementara tolol itu dinarasikan orang yang bodoh, yang mungkin orang yang goblok, yang pengetahuannya itu sangat rendah dan sebagainya. Sehingga Rocky Gerung ini ya sifatnya ngeyel saja. Nah, seperti apa, kita akan coba simak dulu pernyataan Bun Rocky Gerung ini yang mencoba untuk mau menghindar lah, kira-kira seperti itu. Kita simak dulu sama-sama. Itu acara buruh di Bekasi, saya diundang di situ dan saya setuju dengan rencana buruh untuk ngepung istana itu. Itu hak buruh, dia hak demonstrasi itu dijamin oleh undang-undang, apapun bentuknya itu dijamin, kecuali bikin kekerasan kan. Lalu saya diminta orasi di situ karena saya senang, maka saya orasi kan. Supaya buruhnya semangat, saya tunjukkan fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap Omnibus Law. Dia takut untuk berdebat, maka dia ajukan Omnibus Law itu dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, dijadikan perpu isinya sama dengan undang-undang, perpu itu dinaikkan lagi sebuah undang-undang. Karena itu namanya kan berdusta sebetulnya tuh. Nah, hal-hal semacam itu yang saya pastikan supaya dibenahi itu. Tapi kemudian masuk soal laporan saya sebut bajingan tuh. Itu forum politik di mana orang bisa mengucapkan memilih satu kalimat supaya dia efektif kan. Maksudnya saya bilang oke, itu Presiden Jokowi orang yang penuh sopan santun. Ya nggak ada gerakan dong kalau begitu kan. Jadi mesti dibiasakan dalam forum politik apa aja diucapkan. Presiden Amerika Serikat sering dalam debat
itu di ekonomi stupid, ekonominya goblok, kira-kira begitu kata Bill Clinton dulu segala macam. Jadi saya memakai istilah itu sebagai istilah yang biasa di dalam perdebatan politik kan standar aja kan. Bajingan, apalagi kata bajingan itu bahkan dianggap dulu sebagai di zaman Mataram itu justru ada orang yang udah riset ditulis di National Geographic. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan, itu namanya tuh bajingan. Karena itu dulu disebut sebagai kusir dokar, kusir apa namanya ini, kusir gerobak sapi, itu namanya bajingan. Jadi bajingan artinya mereka yang justru membawa berkah karena ngangkut bahan makanan dari zaman Mataram, di zaman perang kemerdekaan juga pejuang kita disembunyikan di gerobak itu oleh para bajingan, kan itu intinya. Tapi kita nggak mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan adalah hak orang untuk mengucapkan sesuatu. Kenapa dihalangi itu? Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya, sama seperti saya menghormati hak para pemuji dan pemuja Jokowi, memuji-muji dan memuja-muja Jokowi. Kan saya nggak laporin ke Barreskrim mereka kan, walaupun kita tahu ya ini kok menghina akal sehat. Jadi bukan sekedar pejabat yang dihina. Para pemuja Jokowi menghina akal sehat publik dengan menganggap Jokowi 90% masih didukung. Ya udah, saya nggak laporin itu. Tapi kita mesti biasakan bahwa pandangan politik itu ada yang negatif, ada yang positif. Biasa aja. Ya. Itu intinya tuh. Ya, oke. Ya kan cuma klarifikasi kan. Bang Rocky, kalau dari Pak Jokowi sendiri kan tegas tidak akan membawa ini ke proses hukum, itu yang melaporkan kan dari pihak-pihak lain gitu. Nah, itu dari Bang Rocky tanggapan seperti apa? Nggak ngerti gue lu nanya. Ini dari pihak-pihak lain, tanya pihak lain kenapa mereka persoalin, kan ngapain gue yang jawab? Ya kan? Iya. Berarti yang bermasalah sama Bang Rocky bukan Pak Jokowi sebenarnya, tapi yang merasa bermasalah sama Pak Rocky itu udah dari sebulan lalu lah masalah itu tuh udah. Dan saya nggak ada problem apa dengan Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi masalahnya masalah kecil. Kenapa dibawa ke markas besar? Polri. Dan nggak apa-apa lah, ntar tunggu aja dah habis. Nah, kalau Bang Rocky sendiri nanggapinnya gimana nih Bang? Minta statement dikit aja Bang. Lu kenapa lu nggak bisa bikin kalimat yang utuh ya? Nanggapin apa? Nanggapin soal pemanggilan ini Bang. Ya apa yang mau ditanggapin dari pemanggilan yang belum saya temui kan? Itu jadi, proses biasa aja. Jadi kalau dari Bang Rocky sendiri akan ikuti proses aja gitu? Enggak, saya nggak akan ikuti muat. Oh, enggak akan ikuti. Saya mau pulang sekarang. Masuk akal nggak jawaban begituan? Ya, hal yang udah masuk akal ngapain lu tanya itu kan? Gua ada di sini artinya gua ikuti. Oke. Bang, ini datang sendiri aja atau ditemani sama kuasa hukum? Dia sendiri aja. Nanti di bawah ada kuasa hukum kan? Oh, berarti bersama kuasa hukum memang? Ya ada, pasti ada. Bang, untuk besok panggilan langsung itu tidak kok dari terima kemarin katanya. Nah itu pokoknya tanggal 4, 5, 6, 7, 8 tuh ya nggak mungkin lah buat tiap hari ada di pengadilannya. Dan hari ini ya hari asar juga nggak mungkin, hari Senin kemarin karena dia sendiri.